Masuk nggak nih? Masuk nggak? Share screen. Masuk, Kak. Oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Himara dan teman-teman dari peserta kelas desain Himara ya. Kita santai-santai aja ya. Lebih ke kayak sharing-sharing aja, berbagi pengalaman karena saya juga mahasiswa sama seperti teman-teman di sini. Mungkin saya dapat ilmu atau materi terlebih dahulu dari teman-teman di sini. Jadi kita sama-sama belajar gini konsepnya gitu ya. Saya mau tanya dulu nih, di sini pesertanya ini rata-rata mahasiswa semua kan? Ada yang dari luar Unsri atau mayoritas Unsri semua? Boleh nih, panitianya atau apanya gitu. Kayaknya dari Unsri semua ya ini ya, kayaknya mahasiswa semua. Kak, itu ada dari Polsri dan juga dari UNED, Kak. Ada Unja juga yang hadir. Wah, banyak ya berarti pamfletnya tersebar luas gitu. Keren-keren yang tim publikasi dari Himara gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Tadi sudah sedikit dibacakan oleh teman-teman panitia dari moderator tentang CV saya gitu. Jadi saya ini adalah mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi FISIP Unsri tahun 2018. Nama saya Muhammad Muklis Afif, biasanya dipanggil Afif. Bebas teman-teman di sini mau panggil Afif, Kak Afif, Bang Afif, atau siapa ya. Ada juga yang panggil Muklis, tapi kalau lebih friendly kayaknya panggil Afif aja ya teman-teman. Ya. Di bangku perkuliahan, di organisasi kampus saya di tahun 2018 itu menjadi staf Dinas Medinfo BMKM FISIP, lalu menjadi sekretaris Dinas Medinfo BMKM FISIP, lalu ke menjadi kepala Dinas Medinfo BMKM FISIP Unsri sampai dengan kemarin ya baru sudah demisioner gitu. Untuk desain grafis saya pakai softwarenya CorelDRAW gitu. Saya juga sedikit bisa gitu di bidang editing video dengan software Filmora dan Premiere gitu. Oke, next. Untuk awal mula kenal desain sendiri nih. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman. Ketika saya pertama kali kenal dengan dunia perdesainan, itu ketika tahun 2018 nih, bisa dilihat di gambar yang itu ya, foto di situ, itu suasananya maba sekali ya. Ketika dapat Almed, foto di Landmark Unsri, itu pasti teman-teman ngerasain momen itu ya. Dapat Almed, langsung foto di Landmark Unsri. Ini nuansa mabanya terasa sekali kan. Nah, untuk desain baju angkatan itu di situ, apa saya cantumkan di situ karena itu adalah desain pertama saya. Hasil desain pertama saya. Kenapa saya mendesain baju angkatan? Ini agak menarik nih ceritanya teman-teman di sini. Ketika awal-awal maba kan, ya pastilah kita, saya merasa pengen show up lah gitu, pengen menunjukkan, pengen dikenal orang lebih tepatnya, pengen dikenal orang, tapi nggak punya apa ya ciri khas untuk dikenal gitu nah gitu. Terus saya itu selalu mindset saya tuh kayak gini, di dalam lingkungan baru ataupun lingkungan apapun itu selalu tertanam dalam diri saya itu you are not special gitu, kamu tidak spesial. Nah, gimana caranya kita menghilangkan kata not di situ, menghilangkan kata tidak di situ, jadi kamu itu spesial gitu. Nah, bagaimana kamu mencari spesial itu? Mungkin teman-teman di sini punya pilihan gitu, jalan apa yang akan teman-teman jalani gitu. Nah, di sini jalan yang saya jalani itu ya di dunia perdesainan gitu.
karena saya pengen show up tadi, berhubung ketua angkatan saya itu pengen desain baju angkatan, dan di ilmu komunikasi angkatan 2018 itu waktu itu belum ada yang mengopsikan diri untuk desain, karena untuk keahlian kemampuan dalam desain ini kurang sekali ya. Jadi satu angkatan itu kayaknya nggak bisa pada waktu itu. Jadi saya mengajuin diri lah, mengopsikan diri saya, padahal waktu itu saya belum bisa sama sekali untuk desain. Modal modal PD aja gitu kan. Tapi saya punya temen gitu yang jago di desain. Ya sebagai backup-an aja gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa, saya lempar ke teman kan gitu. Yang penting saya bisa dikenal gitu. Nah, yang menarik di sini, akhirnya saya bisa gitu dengan otodidak lewat YouTube gitu. Kebetulan software pertama saya itu CorelDRAW, itu saya lihat di YouTube kan, saya install aplikasinya, saya coba tiru, saya coba lihat tutorialnya, dan alhamdulillah bisa gitu. Nah, ini menariknya, bahwasannya kalau kita ada niat, ada kemauan untuk belajar itu pasti bisa gitu. Memang susah ya, kalau dilihat susah, tapi kalau ada niat insya Allah bisa gitu. Nah, nggak cukup sampai di situ ya. Saya ini udah tahu nih, kayaknya bisa nih di desain ini. Desain baju terus. Bingung lah untuk desain apa lagi gitu biar dapat cuan lah gitu kan. Kita kan mahasiswa kan, tahu kan, untuk gimana caranya dapat cuan gitu, dapat uang jajan gitu. Nah, pada tahun 2018 itu lagi musim banget gitu, lagi up banget, kayak vektor gitu kan, hadiah ulang tahun, hadiah wisuda, hadiah pacaran kan, hadiah anniversary gitu kan. Kayak gini. Ini adalah saya waktu itu rajin sekali waktu itu buat vektor kayak gini kan, demi dapat cuan kan. Editin foto gini, terus dijual, terus sampai sempat ada akun Instagram untuk kreatif gitu kan, namanya Pep Art Project. Nah, di situ tempat saya online store lah gitu, katakanlah begitu. Ya kurang lebih kayak ginilah hasilnya gitu. Memang nggak langsung bagus ya kayak gini, cuman awal-awalnya tuh ya menjelek dulu, tapi karena banyak yang diedit gitu kan, dilatih terus, jadi ya lumayan lah, untuk layak lah katakanlah gitu untuk dijual gitu. Dengan harga sekitar 50.000 sampai 100.000 lah satu karya itu gitu. Nah, nggak sampai di situ aja, saya ngerasa, wah, saya ini perlu rumah nih, perlu tempat untuk belajar, perlu tempat untuk berbagi pengalaman, perlu tempat untuk tempat yang visi misinya itu sama gitu dengan saya gitu. Makanya saya kemarin sempat gabung di BMKM FISIP Unsri. Di 2019 saya masuk ke Dinas Medinfo sebagai staf muda. Di situ dikelilingi banyak orang-orang hebat itu, BPH yang hebat di dalam desain kan. Nah, di situ saling belajar, saling berbagi pengalaman di dunia perdesainan di Kabinet Magnetik. Lalu di kabinet selanjutnya di tahun 2020 dipercayai untuk menjadi Sekretaris Dinas Medinfo Kabinet Gelora Dikdaya, dan bertemu kembali dengan orang-orang hebat gitu di BPH Medinfo di tahun 2020 di Kabinet Gelora Dikdaya. Lalu di tahun 2021-nya itu dipercayain lagi menjadi Kepala Dinas Medinfo Kabinet Adikarya gitu. Dengan teman-teman yang memang teman-teman satu perjuangan saya ketika saya pada tahun 2019 di Kabinet Magnetik gitu. Nggak sampai di situ aja, saya juga aktif juga ya di platform Kampus Merdeka yang dari Kemendikbud, Ristekdikti ya. Itu programnya Kampus Merdeka, ada Kampus Mengajar, ada Malang Merdeka. Pada tahun 2021 saya coba ikut kampus mengajar angkatan pertama di SD 87 Palembang kemarin. Terus di tahun 2021 saya menjadi
mahasiswa magang merdeka bersertifikat di Divisi Ilmu Komunikasi RSUD Siti Fatimah. Nah, cerita sedikit, di RSUD Siti Fatimah ini, RSUD ini kan rumah sakit yang besar sekali ya, rumah sakit paling besar lah umum daerah di Sumatera, di Indonesia kayaknya RSUD ini yang paling besar kalau RSUD-nya gitu kan. Nah, di situ saya ditempatkan di diklat, di bagian diklat, tapi memang tugas-tugas saya di situ di dunia perdesainan gitu. Misal di kreatif lah kayak gitu. Misal di desain leaflet, desain pamflet, desain poster gitu kan. Terus buat video, buat program ini, buat program itu gitu. Nah, di antara orang 20 ini yang memang bisa desain itu cuman saya sendiri waktu itu. Jadi memang sangat-sangat diandalkan sekali di RSUD Siti Fatimah ini. Nggak rugi loh teman-teman untuk teman-teman punya skill desain gitu, mempunyai skill ya yang bisa dipergunakan di perusahaan. Memang nih untuk apa ya? Saya bilang akademik itu memang penting ya secara administratif, tapi ketika di dunia pekerjaan, ketika di dunia magang lah katakanlah gitu, kalau teman-teman mempunyai skill atau mempunyai keahlian, kalian mempunyai endurance yang kuat gitu, yang nggak naik turun gitu, konsisten gitu. Dan teman-teman bakalan dilirik tuh oleh perusahaan-perusahaan gitu. Setelah kakak magang pun di RSUD, 2 bulan setelah kakak magang pun, kakak ditelepon oleh orang RSUD, oleh salah satu petinggi lah di RSUD, itu ditawarin untuk kerja di situ. Tapi memang ada hal-hal yang membuat kakak belum menerima itu karena statusnya masih SMA dan kakak belum tamat kan, belum wisuda gitu. Takutnya juga skripsi dan lain-lain terbengkalai dan lain-lainnya, gitu kan. Jadi pikirannya masih gitu. Tapi ini jadi apa ya? Prestasi juga ya, belum tamat tapi udah ditawarin kan, karena memang perusahaan-perusahaan yang kayak gini tuh butuh banget orang-orang yang bisa desain, bisa ini, bisa itu, gitu kan. Ini buat memotivasi teman-teman lah gitu di sini. Lalu di tahun 2022, di tahun ini berapa bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu, saya keterima lagi di magang merdeka angkatan kedua. Kalau di RSUD tadi kan angkatan pertama, ini angkatan kedua di divisi 3D Content Creator di Telkom Indonesia Bandung. Di Maret sampai Juli ini tahun 2022. Cuman memang ketika saya mengurus untuk surat rekomendasi dari jurusan dan kampus ya, ternyata saya tidak diizinkan gitu untuk mengikuti ini, walaupun sudah saya terima kan ini, saya tidak diberi izin oleh kepala jurusan untuk mengikuti ini, disuruhnya fokus di skripsi karena udah semester akhir gitu ya. Sudah, walaupun dengan berat hati kan ya kita mengundurkan diri dari sini. Walaupun saya rasa ini bakalan jadi pengalaman banget kan, karena posisi yang saya diterima di sini ada 3D content creator yang memang lagi hype banget gitu di dunia digital gitu. Jadi kalau teman-teman nanya gimana sih pentingnya bisa desain di dunia kampus, itu sangat apa ya, sangat mendukung sekali. Misalnya di luarnya gitu kan, nanti teman-teman juga belum lagi kalau misalnya ikut-ikut dosen pengabdian, penelitian, teman-teman juga bisa dilirik tuh oleh dosen-dosen, bisa dapat privilege lah dekat sama dosen gitu kan. Karena kalau dosen-dosen aktif yang kayak pengabdian penelitian itu pasti dosen itu butuh orang-orang yang bisa desain gitu, karena banyak sekali hal yang mau dibuat gitu, mau didesain gitu. Itu sih. Jadi mungkin teman-teman yang join di sini kan sudah memilih ya jalan ninja untuk di dunia perdesainan gitu. Semoga teman-teman konsisten dan semoga teman-teman nggak cepet nyerah gitu di dunia perdesainan ini. Nah, ngomong-ngomong tentang desain, kita udah masuk
sedikit materi ya. Apa sih desain itu? Coba boleh nih on mic aja, kita santai-santai aja nih. Ayo, boleh nih. Moderator dibantu dong teman-temannya. Ada yang boleh jawab gitu? Mau jawab, diperbolehkan banget untuk raise hand atau langsung unmute aja nih teman-teman. Iya, boleh. Ayo dong. Apa sih desain grafis gitu, teman-teman? Mungkin dari kakak-kakak panitia nih, ada yang mau jawab nih, Kak. Boleh, boleh. Atau dari luar kampus juga boleh. Boleh banget malahan. Izin menjawab, Kak. Boleh, boleh. Iya, boleh. Rahmat ya tadi. Kalau menurut Rahmat, Kak, sepengetahuan Rahmat selama ini desain grafis dari katanya desain dan grafis. Desain grafis sendiri adalah sebuah komunikasi visual. Jadi menurut Rahmat desain grafis sendiri adalah sebuah cara kita mendesain sesuatu yang akan kita berikan kepada orang. Kira-kira begitu, Kak. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya teman-teman. Ada lagi dari teman-teman yang mau menambahkan atau ada definisi lain mengenai desain grafis? Boleh nih. Gak usah takut-takut, gak usah ragu-ragu, santai aja. Ini Kak, ada lagi dari Najwa. Muhammad Adwan. Boleh, boleh. Ya, izin jawab kakak-kakak, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam, kameranya mungkin bermasalah di sini. Izin ya untuk jawab pertanyaannya. Ya, jadi desain grafis itu kalau menurut saya itu seperti seni rupa juga ya, seni rupa visual. Tapi kalau desain grafis ini dia lebih ke sesuatu yang benar-benar dikonsepkan, dirancang seperti itu, dan juga ada fungsinya, ada tujuannya kita buat desain itu apa. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya kan. Tadi ada 2 cowok nih. Sekarang yang ceweknya dong. Boleh nih. Perwakilan Kak, dari ceweknya nih. Jawab di kolom chat, Kak. Dari Febria Lestari. Desain adalah rencana dan grafis adalah gambar. Oke, desain adalah rancangan, grafis adalah gambar. Oke. Nah, Izin menjawab. Boleh, boleh. Oh, masih boleh. Desain grafis atau rancang grafis, menurut saya itu komunikasi yang menggunakan elemen visual, seperti misalnya tipografi atau fotografi, juga seperti ilustrasi yang ditujukan untuk menciptakan persepsi kita akan atau untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi yang melibatkan komunikasi visual dan desain. Oke. Mantap, mantap. Jawaban teman-teman ini benar semua. Udah benar semua. Nah, kita lebih spesifik lagi ya. Yang pertama itu adalah desain. Desain itu apa sih? Hal-hal yang berkaitan dengan desain ini adalah rancangan gitu ya, konsep lah gitu, rencana lah gitu, rancangan kan. Di dalam sebuah rancangan itu ada tempat berpikirnya gitu, ada masalahnya, ada solusinya gitu, ada teorinya di situ, ada prinsip-prinsip dan ada dasar-dasarnya. Itu desain, masih berbentuk rancangan. Nah, dengan gambar yang sudah saya gambarkan di samping itu, nah itu masih dalam bentuk desain, masih rancangan. Ada masalah di sini, mau dijadiin apa gambar ini? Mulailah kita berpikir kan, terus nanti ada solusi yang kita dapatkan itu dengan teori-teori, dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar desain. Tuh kalau untuk desain. Kalau untuk grafisnya sendiri, grafis itu erat kaitannya dengan hal yang visual, seperti garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan rupa. Nanti kita bahas satu-satu itu.
Nah, untuk gambar yang di samping itu kan ada 2. Yang di sebelah kiri itu sudah grafis tapi belum desain grafis. Paham nggak teman-teman? Belum. Itu sudah grafis tapi belum desain grafis. Jadi di situ grafisnya udah ada bentuk ya, kotak-kotak, lingkaran, garis kan. Ada ruang di situ, ada warna, ada putih, ada kuning. Itu udah grafis tapi belum desain grafis. Ketika dia dibentuk, diberikan teori tadi, diberikan pikiran tadi, diberikan masalah tadi, solusi yang tadi, mau dibikin apa, jadilah kayak lampu gini kan. Nah, kayak lampu ini adalah sebuah output dari desain grafis itu sendiri gitu. Jadi ada pesan, visual pesan lah yang disampaikan agar dimengerti orang-orang banyak gitu. Nah, teman-teman lihatnya ini bisa dilihat kan, gambar ini adalah bola lampu gitu kan. Secara nggak langsung teman-teman dari yang kalau yang di sebelah kiri teman-teman nggak begitu tahu ini gambar apa gitu setelah dibuat di sebelah kanan. Jadi oh ini bola lampu gitu. Nah, itu adalah desain grafis gitu. Secara spesifiknya begitu gitu. Nah, kita masuk ke dasar-dasar desain grafis nih, teman-teman. Untuk dasar-dasar desain grafis sendiri, itu yang pertama itu ada garis lurus, ada garis melengkung, ada garis kusut, ada garis-garis lah, macam-macam bentuk garis lah, itu. Dan bisa digambarkan di situ kan. Nah, ini kalau pakai garis aja itu sudah kelihatan sketsanya ya, sketsa apa ini tanaman ini kayaknya, sketsa tanaman yang warna kuning ini. Nah itu baru pakai garis aja gitu, belum diisi dengan yang lain. Lalu yang kedua ada bentuk. Nah bentuk ini ada geometris, ada organik. Jadi yang geometris ini seperti lingkaran, persegi, bintang, segitiga, dan lain-lain ya, yang bentuknya geometris. Lalu yang kedua itu ada organik, seperti daunan gitu kan, tumbuh-tumbuhan, yang seperti itu kan organik. Nah, yang seperti yang digambarkan di sebelah kanan itu sudah diisi dengan garis dan bentuk. Jadi yang tadinya sketsa aja ini sudah kita kasih warna dan dia berbentuk, ada lingkaran, geometrisnya di situ, ada organiknya di situ. Jadi udah bentuk jadinya. Lalu yang ketiga itu ada rupa. Ada rupa. Rupa ini adalah kayak 3D gitu ya. Ada shadow-nya, ada highlight-nya, ada midtone-nya di situ. Nah, coba kita lihat di persegi panjang ini kan ada bagian highlight yang memang warnanya putih banget. Lalu di sebelah kirinya ada shadow-nya, gelap, dia bagian paling gelap. Nah, terus ada midtone-nya yang paling tengah-tengah gitu. Itu yang menandakan dia nggak terlalu gelap dan dia nggak terlalu di highlight terkena cahaya gitu. Nah, kalau dengan gambar yang di samping ini kelihatan ya. Mungkin kita bisa kelihatan pada batang dan potnya karena di daun ini agak sulit ya kita ngelihatnya. Kalau di batangnya itu kelihatan kan, ada yang hitam, tuh ada yang coklat dan ada yang coklatnya nggak kelihatan lagi, hampir mendekati putih lah karena kena sinar. Jadi sinarnya itu sebelah kiri dari pot itu gitu. Terus di pot itu juga begitu. Di sebelah kanan itu gelap, itu shadow-nya kelihatan gitu kan, gelap. Terus ada warna tengah-tengah, warna asli midtone-nya itu warna hijau. Terus ada highlight-nya itu sedikit hijau kena sinar gitu, kena cahaya itu jadi kayak memutih gitu ya, silau gitu. Nah itu yang dinamain rupa. Jadi dia kelihatan seakan-akan hidup gitu gambarnya, seakan-akan 3 dimensi gitu. Itu rupa. Nah, ini contohnya. Ini sebelah kiri ada gambar tanpa rupa dan sebelah kanan dengan rupa. Kelihatan ya? Lebih enak melihatnya dengan rupa. Kayak enak aja ngelihatnya kan daripada yang polos-polosan aja kan. Kayak lebih hidup, kayak lebih terasa kalau itu adalah
pot bunga gitu, tanaman gitu. Ada midtones-nya di situ kan, di bagian warna aslinya itu hijau kan. Lalu bagian shadow-nya dibuat hijau gelap sedikit dari warna midtones, lalu ada highlight-nya warna putih dikit di situ. Di potnya juga begitu. Nah, itu yang dinamain dengan rupa, teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah tekstur. Nah, teman-teman pasti sering juga ya, kadang-kadang lihat poster-poster atau pamflet-pamflet yang ada kayak robekan-robekan kertas gitu kan. Ada kayak ya kayak gitulah, cat-cat yang kasar gitu kan, biasanya kayak gitu, kayak tekstur lah, bentuk tekstur lah, itu namanya tekstur gitu. Itu biasanya sekarang lagi tren-tren juga ya, yang ditambahin dengan desain-desain kertas-kertas runyem kayak gitu kan. Itu ditambahin tekstur gitu. Terus masuk ke selanjutnya itu prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain. Nah, coba teman-teman lihat poster di sini, di slide ini. Walaupun nggak terlalu ngerti ya bahasa Korea itu, bahasa apa itu nggak terlalu paham kita apa itu ya. Tapi kita kayaknya enak aja ngelihatnya, enak aja ngelihat poster ini. Kenapa lah kita ngelihat poster ini enak aja gitu? Karena dia sesuai prinsip-prinsip desain. Proporsional, dari segi objeknya itu proporsional sekali. Dari keseimbangan antara objek tipografinya, objek gambarnya itu seimbang. Dan kedekatan satu sama lainnya itu tertata. Yang membentuk satu kesatuan gitu. Proporsional iya, keseimbangannya ada, kedekatannya ada, terus kesatuan dari objeknya itu ada. Misal nih, dari warna putih tulisannya itu rata-rata warna putih kecuali tulisan yang huruf Arab ya nih, huruf Korea tadi ya. Huruf Korea tadi ya. Nah, itu sudah membentuk satu kesatuan gitu. Untuk gambarnya juga secara hierarki visual itu diplot di tengah-tengah supaya teman-teman fokus di situ. Untuk layoutnya juga ukurannya tadi, ukuran gambarnya itu pas, nggak kekecilan, nggak kebesaran, dan nggak mengganggu tulisan-tulisan yang ada di poster ini. Walaupun tulisan ini banyak, biasanya para desainer nih lumayan kesusahan kalau untuk buat poster itu yang informasinya banyak. Kadang susah banget buatnya kan, mau ditaruh mana tulisannya, sedangkan yang nyuruh tadi pengen informasi dimasukin semua. Nah, itu yang kadang bikin bingung desainer. Mungkin layout yang sederhana kayak gini, tapi enak melihatnya, kontras, warnanya juga enak melihatnya kan. Itu menjadi pilihan buat teman-teman gitu. Nah, tadi sedikit menyinggung warna ya, kontras tadi kan. Kita sedikit belajar nih tentang warna, bagaimana memilih warna. Nah, untuk warna sendiri itu ada 6 ya. Ada 6 pola warna yang dapat kita gunakan di desain grafis ya. Kalau kita mendesain sesuatu. Itu ada yang pertama itu split complementary. Itu cara ngingatnya itu simple. Kode warna itu kayak kita buat huruf Y aja. Dengan rumus huruf Y ini teman-teman dapat menentukan warna gitu dengan pola split complementary. Lalu yang kedua itu monokromatik. Nah, teman-teman ini bisa kayak satu warna aja terus ditambahin aja. Ditambahin atau dikurangin aja saturasinya. Jadi kayak misalnya warna orange tadi kan dikurangi saturasinya jadi orange muda, terus atau ditambah saturasinya jadi orange tua lagi gitu kan.
Nah, itu adalah teknik pola monokromatik. Nah, terus yang ketiga ini ada triadik. Triadik ini sering juga ya dipakai oleh para desainer modern ya. Kalau membuat poster atau pamflet gitu kan, pakai warna segitiga. Kalau teman-teman mengingatnya cukup dengan triadik, berarti segitiga lah gitu. Teman-teman bisa tarik aja segitiga gitu. Biasanya ini di desain-desain modern ya orang pakainya gitu. Terus yang keempat ada analog, itu pilihan warna yang berdekatan di roda warna ini. Kayak contoh itu ada warna oranye, merah-merahan, terus ke ungu-unguan gitu. Terus yang keempat ini ada tetradik. Ini mirip sama triadik, tapi tetradik ini persegi panjang, persegi 4 ya. Lebih banyak pilihan warnanya gitu daripada triadik gitu. Jadi teman-teman mempunyai 4 sudut warna utama gitu untuk mendesain gitu. Lanjut, komplementari ini sudut-sudut yang berseberangan gitu antara warna panas dan warna dingin, misalnya kuning, biru. Nah, ini perpaduan yang sering juga kadang kita lihat ya untuk yang desain-desain simple, satu warna dingin dan satu warna panas gitu. Jadi ngeblend gitu. Padahal ngelihatnya kayak bertolak belakang, tapi untuk sekarang ini di modern kayak gini itu lebih enak juga ngelihatnya. Warna kuning ketemu warna biru, misalnya warna merah ketemu warna hijau, biru ketemu biru tua ketemu orange gitu. Itu enak sekali biasa kita lihat kan di desain-desain poster atau pamflet dan lain-lainnya. Itu sih untuk warna. Ada 6 ini, teman-teman boleh nanti materinya ini dikirimkan ke teman-teman untuk dipelajarin. Ini ini sebagai resep aja, trik aja untuk teman-teman memilih warna gitu. Saya juga kadang pakai ini, kadang juga kalau lagi males untuk cari warna, kadang saya curi-curi warna di poster orang juga, kadang masih kayak gitu. Lihat-lihat, wah ini kayaknya poster ini bagus perpaduan warnanya, kayak saya coba niru warna dari karya-karya yang sudah jadi. Saya juga sering begitu teman-teman. Nah ya nggak apa ya, kita namanya masih pemula, masih ini gitu. Nanti ini kayaknya ada praktiknya nanti di pemateri yang kedua ya, nanti Bang Ahmad Derajat nanti mempraktekinnya kan bagaimana dengan menggunakan aplikasi softwarenya nanti dipraktekin gitu. Lanjut. Nah, untuk resep warna sendiri, kalau teman-teman perhatiin slide saya dari awal tadi, itu saya menggunakan resep warna yang 10% warna putih, 30% warna kuning ya, 60% warna biru tua. Nah, ini resep warna ya. Boleh teman-teman tiru atau teman-teman jadiin resep juga, karena menurut saya kalau 3 warna, karena saya pakai triadik ya, 3 warna ini 10% untuk warna ini, 30% untuk warna ini, 60% untuk warna yang primernya gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini gitu. Karena saya menggunakan ini di slide saya, jadi enak aja ngelihat slide-nya kan. Walaupun nggak banyak nggak banyak Hana ini, tapi enak aja gitu warnanya tuh. Nah, ini saya mau tanya nih kepada teman-teman peserta di sini. Coba deh perhatiin poster ini. Salahnya di mana? Ada yang boleh on mic? Izin menjawab, Kak. Boleh. Ahmad, Kak, dimulai dari pemilihan fontnya yang terlalu banyak. Di sini saya ramah lihat di style fontnya sangat banyak, mulai dari tulisan Betawi, tulisan warna biru ini, sampai ke yang paling bawah ini. Lalu komposisi warna yang dipilih, sebenarnya gambar ondel-ondelnya sudah bagus. Rahmat lupa ini nama art style-nya apa, tapi karena ada splash di bawah ini terasa tidak nyambung, Kak, dengan art yang di sebelah kanan ini. Tiba-tiba ada splash di bawah ini,
Lalu ada foto-foto bupati, gubernurnya di sebelah kiri yang rasanya sangat tidak cocok antara style yang ada di sebelah kanan dengan style cara penempatan foto ini. Lalu setelah itu pemilihan warna fontnya juga Kak benar-benar tidak konsisten. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang biru. Kira-kira begitu Kak yang bisa Rahmat temui. Terima kasih Kak. Oke, Rahmat. Wah, udah paham ya berarti ya apa yang sudah disampaikan tadi ya. Ada lagi nggak? Boleh nih. Boleh nambahin nggak Kak? Boleh. Jadi kalau di sini kalau aku lihatnya itu point of view-nya berantakan Kak. Jadi kita nggak ke satu mata pas ngelihat itu langsung bingung nih mau kemana nih. Nah jadi itu sih point of view-nya berantakan. Itu sih. Makasih. Oke, ada lagi nggak yang mau nambahin? Ada atau udah cukup? Udah ya kayaknya. Nah, benar tadi kata teman-teman tadi, itu yang paling yang menyorotin banget di poster ini adalah, kita balik lagi nih, pengertian desain grafis tadi. Bagaimana kita menyampaikan pesan dengan visual itu untuk supaya orang-orang itu mengerti kan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, poin itu nggak ada di poster ini. Ketika lihat poster ini, yang mana menjadi fokus utamanya? Atau yang jadi fokus utama nih foto Pak Gubernur DKI Jakarta ini? Atau foto yang Ketua Bamus Betawi ini? Atau apa? Yang dimeriahkan oleh band-band ini? Apa nggak tahu ya? Yang mana menjadi fokus utama dari poster ini? Karena kebanyakan informasi yang disampaikan di sini. Nah, beda dengan halnya yang poster tadi, walaupun banyak yang disampaikan tapi tertata rapi ya, mudah dimengerti gitu. Daripada ini kayak asal taruh aja di sini, di situ, di sini kosong, di situ kosong gitu. Terus ditambah ornamen-ornamen desain grafis terlalu banyak gitu di sini. Terus warnanya juga kebanyakan di sini. Warnanya kebanyakan tetapi nggak kontras warnanya. Ada desain yang warnanya banyak tapi tetap kontras lihatnya. Ini udah warnanya nggak kontras. Terus tadi apa Kati? Fontnya ya, fontnya banyak jenisnya. Jadi nggak tahu mana yang font utama, mana yang font kedua gitu. Terus kayak objek-objek di sini kesannya maksa semua. Ini ditaruh di sini, itu ditaruh di situ gitu. Terus secara hierarki visual layout-nya itu jarak-jaraknya itu nggak ini ya, nggak rapi. Yang logo di atas itu terlalu ke atas, terlalu mepet ke atas gitu. Terus tulisan judul besarnya itu, terus yang bagian hubungi Rido Marawis itu nggak sesuai gitu. Nggak ini kan, mencong-mencong gitu. Nah itu bisa jadi inilah, bisa dibuat kembali lah poster ini untuk supaya lebih bagus, supaya lebih dimengerti orang. Itu nggak perlu banyak warna, nggak perlu terlalu banyak ornamen desain dan lain. Yang penting untuk sekarang ini, untuk poster-poster sekarang ini yang modern kayak gini, yang nggak terlalu banyak kayak gitu, itu udah bagus sih sebenarnya kalau untuk sekarang ya, selera desainer sekarang. Malah yang ditambah banyak-banyak begini bakalan pusing ngelihatnya kan. Nah, jadi kayaknya teman-teman udah paham ya salahnya di mana, terus solusinya apa gitu. Kita lanjut ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, yang buat desain
kelas desain ini, poster kelas desain ini, ada orangnya nggak di sini? Yang buat pamflet ini, pamflet kelas desain ini, ada orangnya nggak di sini? Dari PJ Pubdoc, Kak. Ada orangnya nggak di sini? Siapa tuh namanya tuh? Ada, Kak. Ada ya? Siapa tuh? Penasaran juga. Cewek atau cowok? Cewek ya? Bareng-bareng sih, Kak, kemarin ada yang ngerapihin, ada yang bikin. Oh, boleh. Nah ini desain ini kan sama yang ini tadi kan mempunyai kesamaan banyak warna ya. Tapi bedanya yang ini warnanya walaupun banyak kontras dan masih sesuai dengan pola warna, yang dia pilih tadi. Dia pakai tetradik di situ. Pakai yang persegi panjang, ada yang hijau, warna utamanya ada yang orange, ada yang merah dan warna biru. Nah, untuk biru muda, hijau muda, orange muda, merah muda, selama dia mengikuti warna utama, masih di dalam warna itu, dinaikin atau dikurangin aja saturasinya, itu masih dalam sudut warna yang tetradik tadi, itu nggak masalah. Dan kita masih enak-enak aja ngelihatnya. Gitu. Sebenarnya ini secara teoritis ya, tapi balik lagi ke kita lihat posternya itu. Ada memang poster yang kadang warnanya itu antara warna background sama tulisan itu tulisannya nggak kelihatan jelas nih karena warna backgroundnya gini, nggak kontras gitu lah. Ini walaupun banyak warna, tulisannya jelas, informasinya jelas, bentuknya proporsional gitu kan, hierarki visualnya jelas. Yang ditunjukkan dalam poster ini untuk layoutnya itu, yang jadi poin utama dari poster ini adalah bagian pematerinya di sini yang ditunjukkan gitu. Saya coba garis-garis gitu kan, kelihatan bahwasannya di sini pematerinya yang ditunjukin gitu. Nah, kalau yang gambar yang ini tadi di ujung sekali kan, Bapak Gubernurnya, Bapak Wali Kotanya, ininya hampir keluar dari batas desain kan kalau yang ini kan. Beda dengan yang ini. Jadi kita ada poin utamanya dari desain ini. Oh, pematerinya si ini dan si ini gitu. Terus dia terus untuk judulnya itu di atasnya gitu. Jarak-jarak keseimbangan antara objek tipografinya, objek gambarnya, fotonya, terus tulisannya itu tertata rapi gitu di poster ini itu. Nah, itulah tadi saya tanya kan siapa yang buat poster ini. Berarti udah paham gitu prinsip-prinsip desain itu. Keren sih. Semoga teman-teman ini ya tetap konsisten di dunia perdesainan ya. Apalagi di FISIP ya. Karena nggak banyak orang-orang yang bisa desain khususnya di FISIP Unsri itu. Jadi kalau udah bisa sedikit-sedikit desain, teman-teman harus kembangin gitu. Nah, itu ya untuk contoh mana desain yang kurang baik dan mana desain yang sesuai gitu dengan prinsip-prinsip desain. Nah, tadi teman-teman ada yang sempat nyinggung tentang font, yang masalah gambar ini tadi, poster ini tadi fontnya berantakan dan lain-lain katanya tadi. Rahmat ya kalau nggak salah tadi bilang gitu. Nah, teman-teman di sini lebih sering dengar kata font atau typeface? Pasti font ya? Ya nggak? Iya, Kak.
pasti font kan. Coba di typing di kolom chat, font apa aja yang teman-teman sering teman-teman gunain di desain. Boleh kan biasanya pakai Valorant. Jenis-jenis font apa aja yang biasa teman-teman gunain gitu. Comic Sans bener, Helvetica ya. Montserrat, iya, benar-benar. Poppins. Banyak ya, banyak sekali font-font yang sering kita gunakan pada saat kita mendesain gitu ya. Banyak sekali pilihannya untuk font. Nah, tapi teman-teman ini sedikit pengetahuan baru buat teman-teman. Karena saya juga ini baru dapat juga berapa bulan yang lalu ya, dari seperti kayak webinar kelas desain juga dari BEM-FISIP kemarin tuh. Bahwasannya font yang kita maksud itu ternyata itu namanya bukan font. Itu adalah typeface sebenarnya. Jadi kayak yang sudah teman sebutin tadi, Montserrat, Unisense, Comic Sans, Helvetica, Poppins, dan lain-lain, Arial, Times New Roman, itu adalah typeface. Bukan font namanya, itu adalah typeface. Kayak contoh Google ini menggunakan typeface product sans. Itu namanya typeface jadi teman-teman. Aku juga baru tahu nih teman-teman berapa bulan yang lalu kan. Oh, berarti salah dong. Kita sering nyebut-nyebut font-font ini. Yang benar berarti typeface secara teorinya gitu kan. Nah, terus kalau ini adalah typeface namanya, terus yang font itu apa? Timbul tuh pertanyaan kan. Kalau yang sering kita sebut font itu adalah typeface, kok berarti font itu apa? Nah, ternyata font itu adalah gaya atau tebal tipis dari typeface tadi itu. Misal nih, typeface-nya Poppin, kan pasti ada pilihan. Ada yang semi bold, italic, extra light gitu kan. Extra bold, itu kan biasa kita kalau kita download font ini kan munculnya banyak tuh gitu kan. Ada yang miring, ada yang tebel, ada yang tipis kan. Ada yang medium. Nah, itu gaya tebal, tipis, miring, lebar, efek di dalam suatu typeface itu adalah font. Itu teman-teman jadi yang kayak misalnya dia Poppins aja itu typeface, tapi kalau dia Poppins semi bold, nah itu udah typeface. Nah, itu udah font namanya. Maaf, kebalik ya. Kalau dia Poppins aja itu typeface, tapi kalau dia udah Poppins medium italic misalnya, itu sudah font namanya. Tapi kok kata teman-teman kan, tapi kok kalau di laptop ya atau di komputer ya itu tulisannya font. Ya mungkin karena dia bukan ngambilnya typeface-nya aja, Poppins kayak itu, atau Times New Roman aja, Arial aja, tapi kan di komputer atau di laptop itu kan kompleks ya, ada regulernya, ada mediumnya, ada ukurannya, mungkin karena secara keseluruhan itu disebut dengan font gitu. Namun memang istilah font saat ini lebih mengarah pada file, huruf digital, misal Poppin adalah sebuah font, sedangkan istilah typeface lebih untuk menyatakan desain atau jenis huruf yang digunakan. Jadi wajar-wajar aja teman-teman lebih font itu lebih terasa familiar ya daripada typeface. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman ini buat ilmu aja, buat teman-teman tahu aja bahwasannya typeface itu gini, font itu gini gitu. Nah, kayaknya mungkin di sini sampai sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Saya emang nggak ada porsi ya dalam praktek ya. Nanti untuk prakteknya sama pemateri kedua itu ada
Bang Ahmad Derajat ya dari Kapten Visual itu pakai Canva ya, itu pasti bakalan lebih seru lagi gitu, mantap tuh. Jadi saya cuma batas materi ini aja, semoga teman-teman paham, semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan, dan bisa teman-teman aplikasikan lah di dalam desain teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya gitu. Boleh Baik. untuk sesi tanya jawab ya? Boleh. Oke. Baiklah, itu dia tadi penyampaian materi dari Kak Ahmad. Keren banget bukan? Pengalaman dan juga materi dari Kak Ahmad. Semoga bisa maaf Kak, maksudnya Kak Afif. Ya, apa? Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Nah, teman-teman, itu dia tadi penyampaian materi tentang pentingnya desain grafis bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih dengan menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Baik nih Kak, ada yang raise hand dari Kak Rahmat. Baiklah, boleh Kak Rahmat, silakan untuk unmute maksudnya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Saya ingin bertanya Kak, dalam pengalaman saya selama ini membuat desain, saya biasanya bekerja dalam satuan tertentu. Jadi ada ketuanya begitu biasanya kan Kak. Ada penanggung jawab bagian desain gitu. Nah, terkadang dalam membuat desain ada perbedaan permintaan dari si ketua dengan apa yang kita buat. Ada rasa kayak saya rasa desain yang saya buat ini sudah paling oke, sudah paling bagus, tapi si ini bilangnya belum bagus, belum oke. Nah, bagaimana cara? Tapi ada rasa ego yang tinggi Kak dalam saya membuat desain itu. Rasanya, wah apa sih desain permintaan ini tidak jelas, aneh. Yang ini pasti lebih bagus. Tapi bagaimana cara kita menghilangkan ego itu Kak? Karena penghalang paling berat dalam berkreativitas itu ego Kak. Ketika ego kita sudah tinggi, rasanya sudah buta kreativitasnya. Nah, kira-kira begitu Kak. Bagaimana cara saya mau mengatasi ego saya yang kelewat tinggi dalam bekerja dalam satuan tertentu dalam membuat desain. Kira-kira begitu. Terima kasih Kak. Gimana Nah, mungkin moderator? langsung jawab ya Kak. Langsung jawab ya? Langsung Oke. jawab aja ya Kak. Ini bagus sekali ya pertanyaan Rahmat. Ini sering terjadi untuk orang-orang yang desain ya. Di para desainer ini sering terjadi. Misalnya ini di desainer kampus lah kategori, di sebuah organisasi itu juga sering terjadi. Misal di sebuah organisasi itu katakanlah dia penanggung jawab desain, dia yang buat desain. Terus nanti desain itu dikoreksi oleh ketua pelaksana misal dari acara tersebut gitu, dari kegiatan tersebut. Itu emang hal-hal biasa yang terjadi gitu. Memang kadang ego kita sendiri itu lebih besar gitu, karena kita yang tahu kan ini nih, kita tahu kan, oh ini benar, ini salah gitu, ini udah bagus, ini udah perfect nih, tapi si ketupelnya misalnya, oh ini coba di ini, banyak revisi yang datang, itu hal yang biasa. Itulah capek desainer tuh di situ sih, revisi. Caranya gimana ya? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita turuti gitu, harus kita revisi gitu. Walaupun revisinya banyak ya, kita jadiin perbandingan gitu. Kalau kakak sendiri gini, selama kakak misalnya di BEM kemarin, saya buat poster ini gitu, terus sering direvisi misalnya oleh Gupma misalnya, Pip tolong gini-gini, ini tolong masukin ini Wak, bagus gak Wak, CNC ini Wak, kayaknya ini lebih bagus. Saya turutin gitu, saya revisi kayak gitu, terus terakhir kita bandingin gitu, siapa tahu ya dari perspektif orang lain itu lebih bagus. Kita nggak boleh, wah
aku yang paling bagus gitu, aku yang paling tahu gitu. Karena aku desainnya aku tahu ini bagus gitu. Belum tentu gitu, karena perspektif orang melihat desain kita tuh beda-beda. Justru kalau kita dilihat orang dan orang banyak ngasih saran itu malah lebih bagus sih menurut aku. Jadi kita lebih terbuka, oh bener ya, kata ini coba ditaruh di sini bakal lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman Rahmat pengen kayak gimana ya, aku nggak mau yang terlalu merombak desain ini, tapi nanti aku revisi gitu. Nggak ada ya yang orang yang revisi yang ngerombak banget gitu kan. Nah caranya yang apa yang revisian dari dia itu kamu buat tapi nggak usah maksimal gitu. Nggak usah maksimal, sesuai dengan apa yang direvisinya aja. Kan biasanya orang yang revisi yang nggak tahu tentang desain, nggak bisa desain itu kan revisinya nggak terlalu spesifik. Paling gambarnya pindahin di sini, fotonya pindahin di sini. Ya kamu turutin aja, yang penting kamu sudah turutin tapi nggak maksimal gitu. Jadi finalnya bakalan yang kamu tetap dipilih. Nah itu biasanya desainer-desainer yang ego lah yang kayak gitu kan. Tapi memang kalau untuk kita tahan banting, tahan capek, tahan ini, ya kita coba untuk apa yang dimau oleh orang itu, oleh petinggi lah misalnya Guma itu kalau di organisasi, atau kalau misalnya kita udah kayak freelance gitu, misalnya kita buat jasa buat logo atau buat jasa buat poster, itu kan kita arah kita ke konsumen kan, kita mengikuti apa yang dimau oleh dia gitu kan. Jadi kalau bisa kita ikutin gitu apa yang dia mau gitu, walaupun memang dari hati kecil kita wah ini udah perfect gitu, tapi kita masih aja ini harus mengikutin itu, harus revisi itu. Nggak ada, kalau desainer nggak revisi itu nggak ada kayaknya, yang langsung perfect itu nggak ada, revisi itu biasa gitu. Mungkin itu Mat dari kakak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Afif. Nah, kita kembali lagi nih ke penanya. Gimana, Kak Rahmat? Apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang ingin ditanyain lagi nih, Kak? Baik, Kak Muklis, kalau saya simpulkan berarti Kak Afif maksudnya kalau simpulkan pada dasarnya menjadi desainer memang tidak pernah lepas dari kata revisi. Tinggal kita harus terbuka dengan revisi yang diberikan orang. Nah, terima kasih Kak atas tipsnya tadi, tapi saya rasa agak susah kalau mau saya coba karena ketua yang menjadi penanggung jawabnya itu sadar desain sekali Kak. Kebetulan dia juga ketua Medinfo. Terima kasih Kak atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Afif. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Rahmat. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak dari kolom chat dari Kak Muhammad Najwan. Dia bertanya, Kak, kakak pernah buat portofolio desain nggak Kak? Ada tips nggak Kak untuk buat portofolio itu seperti apa dan pakai media apa nih Kak? Mungkin dari Kak Afif bisa langsung dijawab ya Kak. Mohon maaf Kak, masih belum on mic. Oke, cek. Nah, kalau untuk portofolio desain, saya belum pernah coba ya. Cuman banyak tuh platform-platform yang menyediakan itu kayak Dribbble gitu kan. Itu aja sih yang aku tahu sih tentang portofolio desain itu. Agak kurang paham juga di bagian situ ya, kalau untuk desain-desain biasa gitu, misalnya kayak desain slide misalnya, atau CV atau apa gitu, atau desain poster, desain logo itu saya lebih pakai yang software CorelDRAW tadi gitu untuk itu. Kalau untuk portofolio belum pernah coba ya, nanti coba, menarik sih untuk dipelajarin gitu. Mungkin itu aja sih dari kakak. Mungkin nanti bisa ditanyain juga sama pemateri yang kedua, mungkin teman-teman bisa dapat jawaban yang lebih teman-teman pahami nanti ya.
Baik Kak, itu dia tadi jawaban untuk Kak Muhammad Najwana. Gimana nih Kak, udah cukup terjawab atau masih ada yang ingin ditanyain lagi? Alhamdulillah sudah cukup menjawab. Terima kasih Kak Afif dan moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Muhammad Najwan. Nah Kak, selanjutnya ada lagi nih penanya dari Kak Dimas. Tadi ngomongin masalah poster nih Kak. Nah, saya mau nanya kira-kira menurut Kakak saran untuk membuat poster yang bisa menarik banyak pembaca gimana nih Kak? Apakah berfokus kecerahan warna? Apakah dibayangin gambarnya Kak? Atau dibesarin tulisan di posternya? Baik Kak, mungkin bisa langsung Kak Afif jawab ya Kak? Boleh. Sebenarnya jawabannya tadi ada di slide itu ya. Slide tadi kan. Bagaimana tadi dijelaskan pada prinsip-prinsip desain. Itu sudah saya contohkan pada desain poster atau pamflet kan. Di mana teman-teman itu pemilihan warnanya harus kontras, harus seimbang, harus sesuai dengan pola warna yang ada lah gitu untuk perpaduan warnanya gitu. Nah, untuk keseimbangan hierarki visualnya, layoutnya itu kayak mana ya? Kalau kita jelasin secara teoritis tuh muter-muter di situ aja. Hierarki visual, keseimbangan, kesatuan dalam ini. Tapi kalau teman-teman sudah apa ya? Sudah sambil desain gitu ya, sambil buat desain itu, teman-teman pasti mikir, ini kayaknya kurang ke kiri nih, ini kurang ke kanan nih, ini kurang seimbang. Ini kayaknya warna ini kurang menyatu nih, kurang kontras. Terus ini pasti ada pasti di dalam hati teman-teman tuh mikirnya kayak gitu. Itu yang nggak bisa dijelaskan secara teoritis. Itu masing-masing desainer punya itu gitu. Kreativitas di bidang situ. Asal teman-teman nggak terlalu melenceng dari prinsip-prinsip desain tadi secara teoritisnya. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih banyak nih Kak Afif. Nah, kita kembaliin lagi ke penanya. Gimana nih Kak Dimas? Apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang ingin ditanyain lagi nih Kak? Sudah cukup Kak. Terima kasih Kak Afif. Baik, terima kasih banyak Kak Dimas. Nah, teman-teman, mengingat waktu yang kita punya terbatas, jadi sesi tanya jawab aku tutup sampai di sini nih. Nah, mohon maaf banget buat teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bertanya. Mungkin bisa ditanya di lain waktu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sesi general comment dari Kak Afif nih. Kepada Kak Afif, waktu dan virtual, persilakan untuk menyampaikan general comment. Oke. Jadi untuk teman-teman peserta kelas desain jangan pernah cepat puas untuk hasil desain yang teman-teman buat gitu ya. Tetaplah merasa lapar gitu. Tetaplah merasa haus gitu. Terus teman-teman kan sekarang sudah memilih jalan teman-teman untuk jadi peserta di sini kan kayaknya udah milih, wah kayaknya jalan untuk menjadi seorang graphic designer ini cocok buat saya gitu kan. Nah, tetap ditekunin gitu, jangan tetap konsisten gitu. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Kalau di desain ini nggak bisa hari ini desain, besok nggak desain, besok lagi nggak desain gitu. Kalau bisa konsisten terus gitu agar teman-teman dapat value dari desain teman-teman itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, kalau ada pertanyaan atau untuk mau diskusi nggak apa-apa, minta WA saya dengan panitia ada atau DM Instagram saya, nggak apa-apa kita buka diskusi atau mau belajar seputar software CorelDRAW misalnya, karena saya bisa di situ kan, teman-teman boleh gitu, Kak ajarin dong, kalau saya ada waktu saya ajarin gitu, pastinya teman-teman gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa FISIP ya, ada privilege khusus lah untuk teman-teman mahasiswa FISIP.
karena kayak udah apa ya, pengen banget tuh media-media di KMPSIP itu jaya gitu. Pengen ya, karena untuk sekarang ini kita itu sebagai medianya KMPSIP tuh kayak sebagai role model lah untuk fakultas-fakultas lain gitu. Mungkin itu sih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak Kak Afif untuk general comment-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat dan juga dokumentasi nih Kak. Baiklah, kepada operator dipersilakan untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sertifikat ini diberikan kepada Kak Mukhlis Afif atau Kak Afif sebagai pemateri di acara kelas desain hari ini pada tanggal 12 Maret 2022. Untuk sesi dokumentasi, aku serahkan kembali kepada operator. Aku ambil alih ya teman-teman, sorry. Aku hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kak Afif sama Dea mau gaya nggak? 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Afif. Aku kembalikan ke Dea. Baiklah, terima kasih banyak kepada operator. Nah, sekali lagi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada